Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa di sini market semua kebakaran jenggot ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 4,6% dengan total market cap di 2,17 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,26%. Lalu volume meningkat sebesar 60,69%. BTC koreksi sebesar 3,67, Ethereum sebesar 4,46. Dan sekarang ada di angka 58.900-an. Ini udah mendingan. Tadi pagi itu mencapai ke 57.885 ya. Panik nggak? Ya kalau lu nonton DCWT kemungkinan besar nggak panik sih ya, karena kalau gue lihat dari komen-komennya orang-orang cenderung melihat oh iya ya datanya menunjukkan bearish gitu. Until ada perubahan, until it says otherwise ya kita masih cenderung akan bearish, dan secara TA fundamental pun sekarang makin nggak jelas gitu. Nah, ngomongin soal fundamental, kita akan bahas the Feds ya, atau lebih tepatnya FOMC meeting kemarin lah ya. Jadi hasilnya apa? Lagi-lagi The Fed menyatakan bahwa mereka masih belum confident ya, mereka masih belum percaya diri inflasi ini sudah under control. Jadi mereka akan menunggu sampai mendekati lebih ke 2%. Nah, dengan news seperti ini artinya apa? Artinya The Fed belum ada rencana untuk melakukan penurunan interest rate. Semakin lama ditunda, suka nggak suka akan cenderung meningkatkan potensi data-data di US merah. Contoh kemarin datanya kita bisa lihat di sini, ADP non-farm employment change merah, initial jobless claim merah, lalu S&P Global Services PMI ini oke, ini hijau ya, tapi hijau tipis. Lalu selanjutnya ISM non-manufacturing, dua-duanya prices dan PMI merah ya, crude oil inventories hijau. Jadi kebayang dari 5, 3 merah. Dan the Feds-nya tadi subuh ya jam 1 statementnya seperti ini. Nah, ini tentunya akan membuat market jadi semakin galau. Makanya kita bisa di sini indeks dolarnya turun ya. Kita lihat nih kemarin turun. Tetapi Bitcoinnya juga melemah. Nah, ini nggak seperti biasanya, karena seperti yang gue sudah bahas, normalnya itu saat indeks dolar melemah, kripto menguat. Tetapi gue udah bahas ini berkali-kali, gue nggak tahu. Tapi masih ada yang nanya terus, kenapa ya bang? Kok beda ya bang? Kenapa ya bang? Oke, gue ngerti. Mungkin beberapa baru nonton channel gue, beberapa mungkin masih belum ngerti. Gue jelasin sekali lagi. Gini ya. Jadi economic calendar itu semakin dia merah nih, semakin data-data US merah, ini akan cenderung membuat ekonomi US memburuk gitu ya. Nah, semakin dia memburuk akan mendekati ke apa? Ke resesi gitu. Nah, sekarang masalahnya datanya udah merah terus. Karena dia merah terus berarti semakin dekat lagi, semakin dekat lagi, semakin dekat lagi. Kalau di masa-masa tidak dekat resesi, ini hanya akan menunjukkan bahwa indeks dolar melemah sehingga korelasinya positif untuk kripto. Tetapi karena kalau sampai ini terjadi resesi, atau nggak usah ngomong resesi deh, jelek-jeleknya, bukan jelek-jeleknya, lebih mendingnya tuh economic downturn lah. Jadi pelemahan ekonomi, itu secara historically speaking akan membuat kripto melemah. Begitu, kita bisa lihat di sini. Ini terjadi resesi ya. Ini tidak terjadi resesi. Bukan di sini. Di sini benar. Ini resesi, ini tidak terjadi resesi. Itu jadi ya lagi-lagi ketakutan resesi ini membuat orang-orang jadi panik. Sekarang gini, kalau ditanya lu punya berbagai macam aset gitu. Nah, sekarang kita mendekati ke resesi. Yang kemungkinan besar lu jual aset apa dulu? Yang pertama, aset yang liquid. Dan yang kedua adalah aset yang resikonya tinggi. Itu karena kita tidak siap untuk mengambil extra volatility. Maka dari itu, kripto ya seperti ini. Walaupun indeks dolarnya melemah. Normalnya enggak. Tapi ya faktanya kita dalam kondisi market yang memang membingungkan seperti itu. Ya. Sekali lagi ini gue udah bahas keberapa ya, kayaknya udah mendekati ke 10 kali gitu. Jadi gue harap kalau lu yang udah dengar berkali-kali, moga-moga udah dapat nih intinya ya. Buat yang baru pertama kali dengar, ya nggak apa-apa ya, baru pertama kali dengar namanya juga ya pertama kali, otomatis baru oke, that's the answer ya. Jadi uniknya sekarang semakin merah data US, ini punya potensi untuk membuat market makin jelek juga. Gitu karena apa ya, bisa dibilang ketakutan terjadinya resesi ya. Oke,
Untuk hari ini coba kita lihat ada apa. Ini udah lewat ya hasilnya ini. Intinya mereka masih belum percaya diri ini akan ini cukup untuk bisa mencapai ke 2%. Jadi mereka akan tunggu lebih lama lagi. Untuk hari ini dari US nggak ada apa-apa. Selain ini ya, besoknya tanggal 5 hari Jumat dari US akan keluar average hourly earnings. Lalu akan juga keluar non-farm payrolls. Ini penting ya, non-farm payrolls. Lalu selanjutnya ada unemployment rate. Nah, ini juga sangat penting ya, di mana dia akan secara langsung mempengaruhi kebijakan The Fed menurut gua ya. Dan yang terakhir, wah keluar rajanya nih ya. Monetary Policy Report, di mana The Fed akan kembali mereport kondisi ya ekonomi di US ya. Jadi ternyata lusa masih belum dikasih kendor ya, masih dihajar dengan berbagai macam data-data yang bisa bikin ekstra volatile ya. Dan tahu ya kira-kira kemana kisi-kisinya? Ya harusnya lihat sendiri aja lah dari beberapa hari ke belakang seperti apa data-datanya ya. Oke, next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya itu lumayan berantakan ya. Secara struktur buy limit kedua tembus. Yang sekarang sedang menahan tepat yaitu buy limit ketiga ya. Kombinasi confluence antara MA200 dengan struktur 58.227. Kita lihat nih, apakah hari ini dia bisa menahan harga Bitcoin atau tidak. Kalau tidak, waduh, berarti gila nih, ada gap yang cukup jauh dari struktur selanjutnya. Kalau ini jebol, dua-duanya 58.000 ya. Ya, kita bisa ya lumayan serem nih. Ke support selanjutnya yang kuat adalah 52.176. Jadi buat lo yang berharap Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas, ini PR besarnya nih. Bisa nggak dia bertahan di atas dari buy limit ketiga dan juga MA200? Ya kalau bisa cenderung masih oke harapannya. Tetapi jangan lupa juga weekly close. Ya, weekly close pada minggu ini akan menjadi sangat penting karena ini sudah retest kedua, atau bukan retest lebih tepatnya, attempt kedua dari Bitcoin untuk weekly close di bawah dribble support band. Gua udah bilang ya, secara historically speaking, ini gua bukan ngomong oh pasti atau apa, enggak. Historically speaking, saat BTC Malin Kundang lupa untuk pulang kampung ke ibunya, ke BSB, yang terjadi adalah dia weekly close di bawah. Nah, kalau weekly close-nya di bawah karena Malin Kundang, lu cek sendiri deh ya. Kelamaan ya, Malin Kundang, lupa pulang kampung, boom. Ini berapa persen? Sekali lagi, data ya, ini semua data dan fakta. 55%-an. Jebol lagi mana ya, Malin Kundang lupa balik ke kampung ya. Contoh di sini nih, sukses, lupa balik ke kampung, sekalinya ke kampung dikutuk ke posisi terendahnya itu di sini ya, at least sampai titik ini ya, sampai sebelum dia naik lagi ke atas nih. Berarti sampai titik terendahnya itu di sekitar 53%. Udah gitu reclaim, gagal mempertahankan, jebol lagi berapa? Ini 60-an seingat gua. 60-an gitu. Kalau kita lihat lagi di sini, ini juga gagal mempertahankan sekitar 50% juga seingat gua. Coba kita cek. Yes, 50% lagi. Jadi jangan bilang, wah Bang Toshi bilang pasti nih. Nggak ada yang pasti. Lihat aja datanya. 50, 50, 50. Ya yang lumayan gede di sini 60-an. Sebenarnya ada satu lagi yang 30%-an. Tapi gue lupa di mana karena jarang terjadi. Rata-rata kalau sampai jebol itu mencapai 50%-an. Jadi kalau menurut gue sih lebih baik mempersiapkan hatinya 50-60% kalau sampai jebol. Kalau sampai ternyata enggak dapat yang 30%, ya puji Tuhan, itu namanya berkat ya. Berkat kita nggak dapat amukan dari si BSB begitu. BSB-nya nggak terlalu ngamuk lah kasarnya. Kalau dia ngamuk banget ya rata-rata 50-60% gitu ya. Kalau kita ngomongin perasaan, harapan gitu ya. Harapan gue sih kalau bisa jangan tembus 50.000 gitu. Tapi lagi-lagi harapan gue doesn't mean anything. Harapan gue itu, keinginan gue tuh nggak ada yang peduli, market nggak peduli ya. Jadi lebih baik kita mempersiapkan the worst case scenario. Jadi kalau sampai ternyata kejadian lebih mending daripada worst case scenario-nya, kita tenang. Gitu. Dan satu lagi kuncinya, tetap akumulasi. Kalau gue pribadi ya, mulai masuk ke angka 50 ribuan gitu ya, udah mau kena 50 ribu, 52 ribu,
udah mau kena 50.000 sampai 50 ribuan atas dikit gitu ya, gue udah mulai lagi lebih ke ya mungkin 50 sampai 70% pelurunya ya. Kalau sampai jebol lagi udah gue full 100% peluru gue gitu ya. Itu aja kuncinya. Akumulasinya tetap tapi diatur ya, diatur berapa besar rasionya. Sekarang gue masih di 25% akumulasinya. Jadi yang kecil begitu. Kalau sampai udah ke daerah sini itu mungkin akan 50 sampai 70%. Kalau tembus daerah situ mendekati ke 35 ribuan alias minus 50%, ya itu gua akan 100% pelurunya, ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Cukup menakutkan, tetapi harusnya buat elu yang sudah nonton TCI minimal dari 2000, ya awal-awal 2024 lah ya. Harusnya udah kebayang dan nggak kaget dengan hal ini. Itu karena kita sudah bahas berkali-kali sebelumnya di masa-masa ini. Gue udah bilang kapan Bitcoin pernah monthly close 7 kali berturut-turut ya bullish. Setahu gue nggak pernah sepanjang masa. Nah maka dari itu ya kita lihat aja kedua tertinggi di mana. Setahu gue ini 6 bulan berturut-turut bullish. Di sini koreksi 50. Gitu. Jadi ya gini guys. Sebenarnya TA itu nggak susah. Yang susah itu kadang-kadang kita ekspektasinya gitu loh. Kita nggak netral. Kita melihat pengennya begini, pengennya begitu. Kalau ngomongin pengen, gue lebih pengen ini sekarang BTC ke 500 ribu. Karena gue masih banyak sekali kripto gitu loh. Gue udah TP, gue udah bahas, gue udah TP di sini. Gue udah ada modal lagi kalau sampai dia turun. Ya ini ada TP charts nih. Bitcoin berapa, Ethereum berapa, PP gue juga udah bahas waktu itu. Tapi kalau ngomongin cuma perasaan, gue pengennya ini ngepam sampai ke 500 ribu. Wah, kalau bisa sampai 1 juta deh. Ya. Tapi faktanya, datanya tidak menyatakan hal itu. Nah, gue adalah channel data dan fakta. Gue bukan channel pom-pom, gue bukan channel yang memberikan harapan palsu. Ya. Walaupun kadang-kadang enak ya ngasih harapan palsu ya. Wah, didukung ya sama orang-orang. Udahnya pas turun, tinggal diem. Nanti udah berapa lama orang lupa dia ngomong apa, ngomong lagi gitu ya. Gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen omongan gue itu bisa dipegang. Gue ngomong apa gitu loh. Dan gue tetap stick. Ya gue stick dari zaman di sini waktu gue dibacotin. Wah kemarin bearish, sekarang bullish. Orang datanya terjadi reversal. Dan ya sekarang buat elu yang all in lagi di sini ya selamat gitu. Sekarang minus lagi. Jadi gini, market itu bukan punya bapak moyang kita. Ya market itu punya, ya bukan punya siapa, itu punya kita semua gitu. Ini adalah satu gambaran visual dari semua partisipasi orang di market gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa keinginan lo itu akan dipikirkan oleh market. Dia nggak peduli sama sekali. Jadi please, cara terbaik adalah mempersiapkan diri dengan skenario bullish maupun bearish ya. Gue tadi sempat ada baca komen. Gue intinya komennya gini ya. Wah gue sampai 50 ribu, koreksi sampai 50 dan 55% ya. Gue udah tutup posisi nih. Kalau sampai nggak kena situ gue rugi. Ya lagi-lagi orang tuh pengennya dukun gitu. No, gue bukan dukun. Gue bisa kasih data sering kali terjadi 50% minus kalau weekly close di bawah. Jangan sampai berpikir bahwa oh Bang Toshi udah ngomong gini, oke 50 sampai 55% pasti ke sana. Nggak ada yang pasti. Makanya gue aja akumulasi terus. Nah kalau lu tidak melakukan itu, ya jangan berharap reward tuh sama kayak gue. Gitu loh. Ya jadi please ingat, ya lu harus bertanggung jawab dengan trading lu sendiri. Gue nggak memaksa lu apapun. Dan gue juga nggak minta sepeser pun duit lu. Ya jadi gue kasih ini semua secara gratis. Dan gue yakin tabur tuai. Saat gue menabur hal baik, gue akan menuai juga hal yang baik begitu ya. Jadi itu aja kurang lebih. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin, berarti buy limitnya udah kena semua harusnya. Tapi buat lo yang kelewat di buy limit ketiga ya silahkan bisa pasang di EMA 200 atau di angka 58.227. Nah, untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi. Kalau sampai daily close dari Bitcoin masih di atas dari MA 200 atau di atas dari 58.227, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP kita di angka 60.800. Atau kalau mau lebih sedikit lebih konservatif, boleh daerah sini nih, 60.300. Oke, next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, dia secara buy limit sih sebenarnya tembus satu aja. Tembus buy limit satu aja ya. Jadi yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga, yaitu di angka 3.156,6. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 3.279. Buat lo yang buka posisi long tadi pasti jantung berdetak kencang ya, karena sempat nge-wick cukup dalam. Kita lihat besok pagi. Kalau sampai besok pagi daily close dari Ethereum di atas dari 3.279, kita bisa pertahankan posisi long kita dan target TP kita di angka 3.386. Tetapi kalau sampai daily close di bawah ya cut loss ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Gue ingatkan lagi buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa ya, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.